Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widodo Saputra. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas penggunaan PHP 7 dalam membangun sebuah sistem pendaftaran siswa baru. Oke. Nah, jadi saya akan langsung tunjukkan aja ya apa aja yang akan kita kerjakan mulai dari video satu ini sampai video seterusnya. Nah, sebelumnya PHP yang kita gunakan adalah PHP versi 7 dan kita menggunakan MySQL E. Oke. Nah, jadi saya akan menunjukkan apa aja yang akan kita kerjakan melalui rancangan yang sudah pernah kita buat. Nah, di sini saya buat menggunakan Whimsical. Jadi teman-teman nanti bisa melihat apa yang sudah kita kerjakan, nanti itu akan kita ikuti dari Whimsical yang sudah kita buat dari pertemuan sebelumnya. Oke, nah ini dia. Jadi dalam pembangunan aplikasi pendaftaran siswa, kita membuat 4 tahapan penting nanti ya. Karena aplikasi pendaftaran siswa ini ada multi user, di mana yang login nanti ada siswa dan juga yang login nanti ada admin. Kali ini kita akan mencoba membahas satu dulu ya, proses pendaftaran yang dilakukan oleh calon siswa. Maka yang pertama kita buat nanti itu adalah registrasi ya, dimana kerangka kerja kita saat kita kerjakan untuk registrasi, nanti kita juga akan membuat form registrasi serta membuat perintah simpan registrasi dan simpan calon siswa. Yang tersimpan adalah ID calon. Jadi nanti prosesnya itu sangat terbantu ya apabila kita buat plus simpan calon siswa. Kemudian setelah itu kita akan membuat login. Ya, nanti login kita akan buat menggunakan session. Jadi kita akan memberikan keamanan sistem berupa session yang akan diberikan oleh PHP 7. Nanti kita coba menambahkan session. Jadi login yang kita gunakan nanti itu kita buat form login, kemudian kita buat perintah login. Kemudian setelah berhasil login, nanti calon siswa dia akan mengubah biodatanya ya, dimana biodata ini dia tinggal mengedit bagian biodatanya karena tidak perlu simpan ulang ya. Kita tidak perlu simpan baru lagi karena memang kita sudah melakukan penyimpanan ID calon dari calon siswa. Jadi calon siswa cukup mengubah mengubah data yang sudah kita simpan ID calonnya nanti. Oke, berikutnya terakhir ada pendaftaran. Nanti pendaftaran kita buat form pendaftarannya. Yang ada pilihan jurusan. Ya, kemudian kita ada buat perintah simpan pendaftaran, edit pendaftaran. Jika tidak jadi mendaftar, kita juga bisa menghapus data pendaftaran. Dan yang terakhir kita upload berkas. Ya, dimana upload berkas itu kita nanti buat form upload berkas, edit berkas, dan hapus berkas. Nah, inilah kerangka kerja kita, dimana kita sudah sedikit merancang ya. Langkah pertama kita adalah membuat registrasi. Jadi kita akan membuat tampilan registrasi seperti ini nanti. Nama lengkap, email, password. Kemudian ini juga ada ya untuk login, email, dan password. Oke, begitu seterusnya. Jadi kita akan coba dulu ya tahapan pertama kita. Di tahapan pertama kita ini saya akan mencoba memberikan sedikit masukan kepada teman-teman semua dalam proses pemilihan template saat kita ingin membangun sebuah aplikasi berbasis web. Nah, jadi ini ada sedikit tawaran dari saya buat teman-teman. Jadi sebenarnya cukup banyak ya yang menyediakan template dalam pembangunan web yang akan kita gunakan. Ya. Jadi ada Witry layout ya, kemudian ada Colourip, kita bisa mendownload template dari sana. Hanya aja menariknya kalau kita ingin membangun template itu dari awal, tapi tidak terlalu menggunakan coding. Jadi ada solusi buat teman-teman semua. Nah, caranya cukup mudah, kita buka aja dari Google. Kemudian teman-teman bisa berikan kata kunci
Bootstrap, atau kita buat, bolehlah kita buat Bootstrap, mungkin Bootstrap 5 gitu ya. Bootstrap 5. Oke. Jadi di sini ada getbootstrap.com. Teman-teman bisa langsung buka. Oke, ini dia. Jadi dari sini kita bisa pilih di bawah introduction ada download. Kita coba klik download. Nanti teman-teman bisa langsung download example-nya. Nah, ini dia yang ada di sini. Ya. Ketika di-download, otomatis nanti hasilnya itu berupa zip yang bisa kita ekstrak. Kebetulan saya sudah mendownloadnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah saya download, namanya adalah Bootstrap 521 example. Nah, ketika kita berhasil download dan sudah kita ekstrak, hasilnya dalam bentuk folder seperti ini. Ya, jadi kalau kita buka, nah di sini ada banyak sekali template yang bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Hanya aja kalau sudah kita download Bootstrapnya, kita harus memindahkannya ke dalam server yang kita gunakan untuk menjalankan PHP. Ya, saya menggunakan aplikasi SAMPP untuk menjalankan servernya. Maka saya harus simpan dia di dalam folder yang ada di dalam SAMPP. Oke, saya langsung aja, saya coba menjalankan control panel dari SAM-nya. Sini saya menggunakan macOS, jadi buat teman-teman sebenarnya tidak masalah. Bagi teman-teman yang menggunakan Windows, nah ini SAM control panel juga bisa diinstal di Windows. Ya, jadi versinya itu harus lebih tinggi dari versi 3.21 agar bisa menjalankan PHP versi 7. Nah, jadi sama aja ya, sebenarnya bentuknya sedikit berbeda ya. Kalau di sini saya langsung, mungkin ini saya start, kemudian Apache juga saya start. Oke, jadi sambil menunggu, itu sama dengan yang kita gunakan di Windows, kita tinggal klik start aja untuk Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini sudah running dua-duanya. Ya, perhatikan kita sudah berhasil merunningkannya. Jadi ini bisa di close. Oke. Jadi kalau sudah running, tadi saya katakan ketika kita download, kita harus memindahkan dia ke dalam server untuk menjalankan PHP. Kalau tidak, ini tidak akan jalan dengan sempurna. Nah, jadi ini saya copy, ya saya salin dan saya pindahkan dia ke dalam directory sum htdocs. Kemudian saya pastekan di sini. Oke, jadi sudah berhasil saya pastekan kemarin. Saya rename aja biar gampang menjalaninya. Saya rename menjadi Bootstrap. Nah, seperti ini. Ya, saya ganti namanya jadi Bootstrap. Jadi untuk menjalankannya, kita cukup tambahkan link di sini, localhost _ Bootstrap. Oke. Nah, ini dia, sudah bisa dibuka dan teman-teman bisa langsung ya. Jadi kalau RTL ini dia teksnya itu bahasa Arab, tapi kita nggak mau bahasa Arab ya. Jadi kita buka aja nih, contohnya album yang ada di sini. Nah, ini dia. Ini template yang diberikan yang bisa kita gunakan. Untuk codingnya nanti yang saya coba lihatkan ke teman-teman. Nah, berikutnya ada blog. Nah, ingin membuat website, ini ada disediakan juga blog. Cukup menarik ya. Ini tinggal ganti gambarnya. Ini ganti gambarnya, ganti teksnya, dia sudah menjadi website yang kita inginkan. Nah, ini ada carousel. Carousel ini ada slidingnya ya. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Dan ini semua sudah auto responsive. Artinya kalau kita jalankan di device yang lebih kecil seperti handphone seperti ini ya, dia sudah auto responsive. Dan ini juga sudah bagus. Ya. Jadi langsung aja, nanti yang kita gunakan adalah ini, dashboard. Nah, ini akan kita gunakan sebagai media belajar kita. Ya, nanti akan kita ambil komponen-komponennya dari Bootstrap juga. Dan untuk loginnya saya ambil ini, sign in. Nah, seperti ini. Jadi kita gunakan template yang ini aja.
agar tampilannya juga tidak terlalu buruk ya. Kalau kita buat manual pastinya tampilannya tidak seindah yang di sini. Mungkin kita membuatnya cukup lama nanti. Oke, jadi untuk yang pertama dashboard ini juga merupakan tampilan yang auto-responsif. Dia akan mengikuti bentuk layarnya. Jadi kalau bisa dijalankan di device yang lebih kecil, tampilannya tidak akan buruk, melainkan tampilannya cukup bagus. Oke, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara untuk mengubah template ini menjadi milik kita. Ya, jadi langkah berikutnya tadi kita sudah jelaskan juga, kita akan buat registrasi. Tapi sebelumnya teman-teman juga harus paham ya, kita juga harus membuat database. Ya, dimana database yang akan kita buat ini teman-teman bisa langsung perhatikan ya. Kita buka localhost phpMyAdmin dan DB-nya sebenarnya sudah kita buat ya, DB pendaftaran. Jadi untuk memperjelas buat teman-teman, di sini masih ada 5 tabel yang sudah kita buat. Saya akan buka satu persatu. Jadi bagi yang tidak sesuai silakan disesuaikan, bagi yang belum buat silakan dibuat database-nya. Saya rasa pembuatan database ini tidak sulit ya. Kita buat database db underscore pendaftaran, kemudian kita buat tabel. Saya akan coba buka dari berkas ya. Saya akan buka struktur di berkas. Nah, ini dia. ID berkas, ID underscore berkas itu adalah primary key. Tipe datanya integer, size-nya 5. Kemudian dia adalah auto increment. Ya, jangan lupa kita buat auto increment. Di sini ID calon integer 5, NM berkas varchar 50, file varchar 200. Oke, itu adalah untuk berkas. Untuk calon siswa, nah di sini dia ID calon ya, ID underscore calon itu adalah primary key, tipe datanya integer, size 5, kemudian dia auto increment ya. Kemudian di sini mulai dari no regis, coba teman-teman bisa perhatikan nama lengkap sampai dengan nomor HP itu sudah ada semua, tipe data dan size-nya. Dan coba teman-teman perhatikan di sini ada null not null nanti. Untuk no regis sampai no HP semuanya harus memilih null. Ya, ini berkaitan dengan proses ini. Ya, proses yang kita kerjakan untuk proses plus simpan ID calon, karena ID calonnya itu harus kita isi, melainkan yang di bawahnya itu belum kita isi, maka kita harus buat dia itu null. Kalau enggak nanti penyimpanannya pasti gagal. Jadi buat teman-teman silakan diganti. Berikutnya untuk tabel daftar, kita buka strukturnya seperti ini juga. ID underscore daftar primary key, tipe data integer size 5, dia auto increment. Seterusnya ini coba diperhatikan dan disesuaikan. Oke, kemudian jurusan ini juga sama, tapi ini tidak auto increment untuk KD jurusan, karena KD jurusan harus kita isi. Ya, kalau auto increment kita tidak perlu isi karena memang dia akan menambahkan secara otomatis. Tapi kalau dia KD jurusan, kita harus isi sesuai dengan KD jurusan yang kita ambil. Oke, kemudian registrasi. Ini dia. Nah, registrasi ini no underscore regis untuk primary key-nya, kemudian integer 5, dan dia auto increment. Kemudian untuk poin berikutnya teman-teman bisa perhatikan untuk nama, varchar, dan varchar untuk password juga. Ini disesuaikan dengan punya kita masing-masing. Oke, jadi hanya ini tabel yang kita buat dulu. Nanti kita tambahkan satu lagi tabel admin. Oke, saat ini aja dulu kita buat dan perhatikan namanya tidak boleh berbeda. Oke, dengan demikian kita sudah selesai membuat database dan kita juga sudah memilih template apa yang bakal kita gunakan dalam pembangunan aplikasi ini. Nah, langkah pertama nanti akan kita kerjakan ya, buat teman-teman diperhatikan. Kita akan mencoba membuat template ini menjadi milik kita. Oke, nah silakan didengarkan baik-baik dan konsentrasi penuh ya, karena memang ini cukup
rumit untuk dalam proses perubahan isi dari template ini yang akan kita jadikan milik kita. Oke, mungkin ini adalah pembukaan yang bisa saya sampaikan. Nah, di video berikutnya kita akan mencoba langsung mengubah template ini menjadi milik kita. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.